Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Breta Sinar Viramadanu dengan NIM 106190022 dari Prodi A1 Kedokteran Gigi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan morfologi dari gigi 41, 42, dan 43 dari aspek 5 pandangan, yaitu pandangan labial, lingual, mesial, distal, dan insisal. Yang pertama, saya akan menjelaskan morfologi dari gigi 41 atau gigi insisif sentral rahang bawah. Dari yang pertama, pandangan labialnya. Dari pandangan labialnya, tampak seperti kapak. Sudut mesio-insisalnya 90 derajat, sama seperti sudut disto-insisalnya yang hampir 90 derajat atau hampir menyiku. Titik kontak dekat dengan insisalnya, akar sedikit membelok ke arah distal. Sisi mesial distal lurus hampir sejajar, kemudian mengecil membentuk cervical line yang melengkung ke arah apex. Kemudian dari pandangan lingualnya hampir sama seperti pada pandangan labial, tetapi cervical line-nya melengkung ke arah apex lebih dalam. Cingulum, fossa, dan ridge tidak begitu jelas dan cenderung terlihat hampir rata. Kemudian pada pandangan mesial dari gigi 41 atau insisif sentral ini, permukaan labialnya cembung dari cervical line, kemudian lurus ke arah insisalnya. Permukaan lingualnya cenderung cembung pada cingulum, kemudian cekung menuju insisal. Insisal edge-nya agak ke arah lingual. Kemudian dari pandangan distal hampir sama seperti pandangan mesial, tetapi yang membedakannya adalah cervical line melengkung ke arah insisal, tetapi kurang dari sepertiga cervicalnya. Sedangkan dari pandangan insisal gigi 41 terlihat permukaan labial lebih besar daripada permukaan lingualnya. Sisi mesial dan distalnya hampir simetris. Permukaan labialnya terlihat karena insisal edge lebih ke arah lingualnya. Kemudian ukuran labiolingual lebih besar daripada mesiodistal. Kemudian saya akan menjelaskan morfologi dari gigi 42 atau gigi insisif lateral. Pada gigi insisif lateral rahang bawah, dari pandangan labialnya terlihat bentuknya seperti kapak. Sudut mesio-insisalnya hampir 90 derajat. Sedangkan sudut disto-insisalnya agak sedikit bulat. Garis insisal turun dari mesial ke distal dan terlihat seperti U kalau insisifnya. Kemudian cervical line-nya melengkung ke arah apex. Kemudian pada pandangan lingualnya hampir sama seperti pandangan labialnya, tetapi ada beberapa perbedaan. Seperti pada pandangan lingualnya terdapat fossa dan cingulum, serta cervical line-nya melengkung ke arah apex.
Kemudian pada pandangan mesial dari gigi 42 atau gigi incisif lateral, permukaan labialnya cembung sedikit, kemudian berbentuk agak cembung ke cervical line, kemudian lurus. Permukaan lingualnya terdapat sinulum. Kemudian cervical line-nya melengkung ke arah insisal. Pada pandangan distal dari gigi 42 ini terlihat hampir sama seperti pandangan mesial. Tapi cervical line-nya terlihat tidak terlalu dalam dibandingkan dari pandangan mesialnya. Kemudian dari pandangan insisal gigi 42 ini atau gigi incisif lateral ini, permukaan labialnya lebih lebar daripada permukaan lingualnya. Garis insisal agak terlihat miring, di mana sebelah distal lebih ke arah lingual. Kemudian saya akan menjelaskan morfologi dari gigi 43 atau gigi caninus. Dari pertama adalah pandangan labialnya. Dari pandangan labial gigi 43 ini mempunyai dua lereng mesial dan distal, di mana lereng mesial lebih pendek dari lereng distalnya. Jarak mesiodistal lebih kecil dari mesiodistal caninus. Cervical line-nya hampir seperti setengah lingkaran melengkung ke arah apex. Titik kontak mesialnya kurang lebih seperempat insisal, sedangkan titik kontak distalnya kurang lebih sepertiga dari insisalnya. Kemudian dari pandangan lingualnya terdapat perbedaan, yaitu adanya singulum, adanya right, tetapi fosanya tidak begitu jelas. Cervical line-nya melengkung ke arah apex. Kemudian dari pandangan mesial gigi 43 atau gigi caninus rahang bawah, bagian insisalnya terlihat agak tebal. Puncak cups agak ke arah lingual. Cervical line-nya melengkung ke arah insisal. Pada pandangan distal gigi 43 sama seperti pandangan mesialnya, tetapi cervical line tidak sedalam cervical line yang ada pada pandangan mesial. Kemudian dari pandangan insisal gigi 43 ini, permukaan labialnya terlihat lebih lebar dari permukaan lingualnya. Kemudian garis insisalnya miring ke arah lingual. Sekian penjelasan morfologi gigi 41, 42, dan 43. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.